Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Santi Aryani. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pemberian nutrisi pasien per oral. Prosedur pemenuhan kebutuhan nutrisi pada orang sakit yang tidak mampu secara mandiri dapat dilakukan dengan cara membantu memenuhinya melalui oral atau mulut, internal atau pipa lambung, atau parenteral. Pengertian pemberian makanan secara oral adalah pemberian makanan dan minuman pada klien secara langsung melalui mulut. Pemberian makan melalui oral adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasien. Nutrisi adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan organisme untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nutrisi diperoleh dari hasil pemecahan makanan oleh sistem pencernaan. Nah, nutrisi seringkali disebut dengan istilah sari-sari makanan. Nutrisi terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada makronutrisi. Makronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar dan biasanya berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua ada mikronutrisi. Mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit dan berfungsi untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Indikasinya dapat kita lakukan pada pasien yang bisa makan sendiri dan pada pasien yang tidak bisa makan sendiri. Kondisi-kondisi yang mempersulit mendapatkan nutrisi yang adekuat diantaranya menurut Monica 2005, yang pertama adalah individu yang menderita luka pada tenggorokan mungkin mengalami kesulitan untuk menelan. Yang kedua, individu yang mengalami masalah lambung, mungkin mual terhadap makanan. Yang ketiga, individu yang demam, mungkin tidak nafsu makan. Yang keempat, pasien di rumah sakit hampir selalu beresiko mengalami kekurangan nutrisi karena penyakit mereka atau karena tindakan terhadap penyakit mereka. Yang kelima, banyak pasien telah mengalami kekurangan nutrisi ketika masuk rumah sakit. Yang keenam, makanan yang dihidangkan di rumah sakit mungkin berbeda dari makanan yang biasa dikonsumsi pasien di rumah. Mungkin pasien tidak suka makanan di rumah sakit. Yang ketujuh, makanan mungkin dihidangkan pada waktu ketika pasien tidak bisa makan atau ketika mereka tidak merasa lapar. Nah, yang kedelapan, pasien sering mendapat diet khusus di rumah sakit untuk membantu terapi penyakit mereka. Sebagai contohnya, individu yang mengalami masalah jantung biasa mendapat diet rendah garam. Yang kedelapan, pasien mungkin tidak suka perubahan pada diet. Dan yang kesembilan, keluarga pasien mungkin tinggal jauh sehingga mereka tidak dapat membawa makanan yang disukainya. Atau keluarga mungkin tidak tahu makanan yang tepat untuk dibawa. Atau bisa jadi mungkin tidak dapat mengupayakan makanan yang tepat untuk pasien. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar pasien terlebih dahulu. Terus sebelum dihidangkan, makanan diperiksa dahulu. Apakah sudah memenuhi atau sesuai dengan daftar makanan atau diet pasien. Setelah itu, usahakan makanan dihidangkan dalam keadaan hangat, kecuali terdapat kontraindikasi. Setelah itu, sajikan makanan secukupnya, tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Peralatan makanan dan minuman harus bersih. Untuk pasien anak-anak, usahakan menggunakan peralatan yang menarik perhatiannya. Untuk pasien yang dapat makan sendiri, perhatikan apakah makanan yang dimakan habis atau tidak. Nah, setelah itu, perhatikan selera dan keluhan pasien pada waktu makan, serta reaksinya setelah makan. Prosedur kerjanya, kita dekatkan alat-alat di tempat tidur klien, terus kita jelaskan prosedur yang akan dilaksanakan, kita mencuci tangan 6 langkah, atur posisi pasien dulu, dengan posisi semi-fowler atau setengah duduk sesuai dengan kondisi pasiennya. Pasang pengalas di bawah dagu klien. Tawarkan pasiennya melakukan ritual makan, misalnya berdoa dulu sebelum makan. Tanyakan apa yang dicampur oleh nasi dengan nasi, seperti itu. Terus kita bantu aktivitas dengan cara menyuap makanan sedikit demi sedikit dan berikan minum setelah makan.
Bila selesai makan, bersihkan mulut pasien. Jika ada obat, kita lanjutkan dengan pemberian obat. Nah, setelah makan, minum, dan pemberian obat, anjurkan pasien untuk duduk sejenak sebelum kembali berbaring. Rapikan alat, kembalikan ke tempatnya, catat tindakan dan hasil atau respon terhadap tindakan. Biasa yang dicatat berapa jumlahnya atau porsi makanan yang dihabiskan. Nah, setelah itu kita cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Seperti itu materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.